Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam Merdeka Belajar, saya akan menjelaskan tentang aksi nyata Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah satu inovasi dari Menteri Pendidikan Indonesia yang memberikan kebebasan pada siswa untuk dapat memilih bidang yang mereka sukai. Diharapkan dengan adanya program Merdeka Belajar ini, siswa dan guru dapat dengan bebas dan bisa berinovasi dalam belajar. Kebijakan Merdeka Belajar bertujuan untuk mewujudkan kualitas atau mutu pendidikan yang berkelanjutan. Dalam Merdeka Belajar ini, ada 3 topik yang harus diketahui dalam Merdeka Belajar. Pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul ajar yang harus kita pelajari dan kita ketahui. 5 modul ajar diantaranya: 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita juga harus mengenali dan memahami diri kita sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik harus memahami, di antaranya pendidik harus mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Pendidik harus terus belajar secara mandiri. Pendidik harus bisa mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya. Pendidik harus bersifat adaptif terhadap perubahan peserta didiknya. Dan pendidik harus mampu menuntun tubuh dan hidupnya berkekuatan kodrat pada peserta didiknya. Dalam mendidik dan mengajar, ada hal-hal yang harus kita pahami dan kita mengerti. Di antaranya, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Kedua, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 3. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Dan terakhir, manusia yang merdeka adalah manusia yang mampu menguasai dirinya sendiri. Kita sebagai pendidik, dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, ada hal-hal yang harus kita ketahui. 1. Setiap peserta didik terlahir dengan kodratnya masing-masing. Kedua, pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kodrat keadaan. 3. Pendidikan bergerak secara dinamis, perubahan tidak bisa dihindari. 4. Cara mendidik dan mengajar harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan 5. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan asas Trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris.
Dalam mendidik dan melatih kecerdasan anak tentang budi pekerti, kita harus dapat memahami dan dapat mengerti. Di antaranya, budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, melainkan di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang bisa mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan di antaranya sistem Among, yaitu ing ngarso sung tulodo. Artinya, menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Selanjutnya, ing madya mangun karso. Artinya, seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang ketiga, tuturi handayani. Seseorang harus memberikan dorongan, moral, dan semangat kerja dari belakang. Guru harus bisa membimbing peserta didiknya untuk mencapai pemahaman yang bermakna selain mengajarkan ilmu pengetahuan. Guru tersebut juga harus mempunyai fungsi dari pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Demikianlah yang saya sudah paparkan dalam Merdeka Belajar ini tentang aksi nyata Merdeka Belajar yang telah saya tuangkan dalam program ini. Demikian dalam kegiatan ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.